Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Wakaf Nur Hikmah Ustadz Anies Baswedan, yang sama-sama yang kita hormati Direktur LPI Nur Hikmah Ustadzah Ayu Kusumastuti, yang sama-sama saya hormati Ustadz dan Ustadzah, teman-teman seperjuangan. Mudah-mudahan Allah berkatkan hidupnya, Allah kabulkan segala hajatnya, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Amin ya rabbal alamin. Padahal baru ditransfer nama pada lemes ya. Seharusnya semangat teman-teman. Lebaran alhamdulillah tinggal 16 hari lagi. Nah, transferan udah duluan. Tinggal kita pusingnya aja nih pas lebaran. Ya, oke, baik teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini saya diminta membawakan Ramadan bulan Qiyamul Lail. Nah, insya Allah hari ini sedikit saya sharing. Kalau dari ilmu mungkin saya nggak terlalu banyak dibandingin Ustaz Fatah. Ya, itu jauh banget. Karena kemarin beliau berlomba-lomba, saya cuma selembar aja dah yang ada di atas saya. Ya, bismillah. Teman-teman semua, Ramadan disebut bulan Qiyamul Lail. Karena apa? Karena sebelum mengerjakan puasa, kita mengerjakan Qiyamul Lail. Nggak ada orang yang puasa nggak terlepas dari sholat malam atau Qiyamul Lail terlebih dahulu. Ketika dicanangkan satu Ramadan sama Menteri Agama atau ada yang hisabiyah atau ru'yah, pasti diawali dengan sholat tarawih. Nggak ada teman-teman langsung puasa, pastinya sholat Qiyamul Lail dulu. Sesoleh-solehnya orang pasti melakukan malam dulu. Begitu teman-teman. Nah, insya Allah yang saya bahas, karena kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW, afdhalus sholat ba'da fardhiyah Qiyamul Lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Kita sering menisbatkan bahwasanya di bulan Ramadan Qiyamul Lail itu disamakan dengan sholat tarawih. Ya, jadi saya mengambil titik berarti di sholat tarawih teman-teman semua. Nah, kenapa? Karena banyak fadilah-fadilah yang kita tanamkan. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Wa qala aidan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man sholat siang yang kita puasa, ghufirallahu ma taqaddama, diampuni sama Allah dosa-dosa kita. Paginya kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan malamnya man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, Allah ampuni lagi. Jadi makanya kenapa bulan Ramadan ini adalah bulan penuh keberkahan, penuh ampunan, karena paginya dan malamnya dapat ampunan. Ada yang bilang, Ustaz, di bulan Ramadan itu, di dalam bulan Ramadan adalah bulan yang ampunan. Banyak orang-orang
yang melakukan hal-hal yang tidak baik, bagaimana? Bukan salah Ramadannya, tapi salah orangnya. Nah, ketika itu kita melangsungkan bulan Ramadan, insya Allah sesuai dengan apa yang Allah anjurkan, kita pendek umur, nggak ketemu, tapi melakukan sholat atau melakukan puasanya dengan benar-benar sesuai dengan apa yang dituntun, diatur oleh Rasulullah, maka kita masuk di dalam dapat ampunan dari Allah. Man qama Ramadanan atau man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Allah ampun dosa-dosa kita. Nah, di sini. Tapi banyak kita ketika kita melakukan sholat sunnah tarawih atau sholat malam, kita melakukannya, banyak orang ada yang 11 rakaat. Tapi saya tidak mempermasalahkan 11, 21 atau 23. Itu tergantung keyakinan dan kepercayaan yang kita pegang masing-masing. Nah, tapi ada orang yang melakukan sholat yang 23 atau 21, itu dilaksanakan kurang lebih 7 menit. Saya pernah dengar 2 tahun yang lalu. Bagaimana cara sholatnya? Sedangkan sholat itu kan harus tumak-nina, harus benar-benar tertib sesuai dengan rukunnya dan sujudnya, dan juga sesuai dengan kata tarawih. Tarawih itu kan tenang atau istirahat lah ya, banyak istirahatnya sesuai. Nah, kalau kita melaksanakan sholat malam atau sholat tarawihnya tidak sesuai, kita hanya capek-capek saja teman-teman. Dalam sebuah hadis Rubba qa'imin laisa lahu qiyamu min qiyamihi ila syak. Jadi banyak orang mengerjakan sholat malam, tapi dia hanya dapat capeknya saja. Allah Akbar, Allah Akbar, sujud, assalamualaikum, assalamualaikum. Satu rakaat itu bisa berapa detik? Mungkin bisa aja baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah surat Nun, Allahu Akbar, gitu kan. Nah, tapi yang benar aja, surat-surat kan pasti banyak. Nah, teman-teman rahimakumullah yang Allah berkahi, di mana Rasulullah SAW mengerjakan sholat tarawih, dan di luar tarawih itu 11 rakaat. Ada seorang sahabat penasaran kenapa Rasulullah cuma 11. Diikut sertakanlah sahabat ingin ikut jadi makmum Rasulullah. Rakaat pertama Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Ketika dianggap udah mau ruku, tapi Rasulullah nyambung lagi. Total kurang lebih 2 rakaatnya itu 5 juz yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Itu sampai selesai. Walhasil esokan harinya para sahabat alhamdulillah nggak ada yang ikutin Rasulullah lagi. Karena apa? Bukan karena takutnya lamanya baca Rasulullah, bukan. Karena takut khawatir hatinya atau niatnya itu dia mengkira-kirakan kapan nih Rasulullah sujud, kapan Rasulullah yang ruku, seperti itu. Nah, Sayyidina Umar adalah orang yang cerdas. Dia mengkhawatirkan kalau nanti umat-umat setelah ini dia mengerjakan sholat 11 rakaatnya seperti itu, takut tidak sanggup. Makanya Sayyidina Umar, hasil ijma para ulama di saat itu, tercetuslah 23 atau 21 dengan formasi mungkin ada yang 2221 atau 2223. Nah, tapi formasi ini bukan formasi buat main bola. Ya kan, kalau bola kan 3-3-4. Nah, jadi formasi yang memang harus dilakukan, atau sebagian para kita mungkin ada yang melakukan 4-4-4 gitu kan, atau 2-2-2, itu tergantung dari tempatnya masing-masing. Ya, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW melaksanakan sholat qiyamul lail. Begitu tiap harinya beliau
pernah sekali atau beberapa kali tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid. Dikarenakan apa? Karena tidak dikhawatirkan sholat tarawih itu menjadikan sholat wajib. Jadi Rasulullah melaksanakan, ada beberapa kali dilaksanakan di rumah. Nah, Rasulullah mengerjakan sholat qiyamul lail itu sampai diprotes oleh Siti Aisyah, istrinya baginda Rasulullah. Dalam kutipan hadisnya atau dalam artinya, ya Rasulullah, kamu kan sudah dijamin dosanya, maksudnya diampuni dosanya, baik yang lampau maupun yang akan terjadi, sudah diampuni. Kenapa kamu masih lakukan hal-hal seperti itu sampai kaki kamu pecah-pecah atau bengkak? Tapi apa yang dijawab Rasulullah SAW? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Nah, jadi ketika kita sholat, baik sholat qiyamul lail atau sholat tarawih, jadikan sholat ini adalah sholat yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah doa ketika kita melaksanakan sholat tarawih yang dimana langsung dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah. Mungkin kita sering dengar, mungkin kita sering membacakannya di masjid-masjid atau di musola atau di tempat-tempat kita sholat tarawih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni atau wa'fu anna, tergantung masdarnya masing-masing. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun. Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah. Nah, ketika kita membacakan itu di sela-sela antara kita salam, sebelum imam naik lagi rakaat selanjutnya, kita bacakan itu, insya Allah ganjarannya akan kita diampuni seketika malam itu saja. Berarti kan kalau kita besok tarawih lagi, tarawih terus lah gitu kan. Makanya di dalam tadi hadis yang saya bacakan, man qoma Ramadan atau man shoma Ramadan, gitu kan, ghufirallahu ma taqaddama, Allah ampun dosa-dosa kita baik yang sebelum dan sesudahnya. Ya teman-teman semua, mudah-mudahan sharing kita hari ini mengenai qiyamul lail, tapi saya menitik beratkan tentang tarawih. Karena sering orang mengatakan qiyamul lail atau sama saja seperti sholat tarawih. Ada orang yang ketika habis sholat isya dia tidur dulu, caranya tarawihnya ntar malam. Nah, kan istilah samanya seperti bisa seperti itu. Tapi mudah-mudahan tarawih kita atau saum kita hari ini yang hari ke-14, nanti malam yang ke-15, mudah-mudahan Allah terima semua segala puasa kita, sujud kita, rukuk kita, dan tasbih kita, semuanya Allah terima mudah-mudahan, dan mendapatkan ganjaran dan pahala yang Allah sudah katakan dalam hadis qudsinya, shaumuli wa ana ajzi. Ya, dari saya itu aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ada pepatah kata orang Bekasi Timur punya pepatah, laqad jari syaikhil burun wala burun lima jamal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih banyak obat dicari. Kalau sudah lisan lukai hati, hendak kemana obat dicari. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.